Seringkali saya temui mahasiswa yang kadangkala mengalami kesulitan ketika mencari topik penelitian. Mau tahu caranya bagaimana? Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah masalah-masalah yang seringkali dihadapi oleh sebagian besar mahasiswa ketika pada waktunya mereka harus mengumpulkan judul ataupun topik penelitian. Mahasiswa itu kesulitan untuk menemukan topik yang tepat ataupun judul yang tepat yang sesuai dengan, ya saya nggak tahu apakah sesuai dengan minatnya atau bagaimana. Nah, tetapi pada video kali ini saya akan membahas dulu permasalahan yang sering dihadapi oleh sebagian besar mahasiswa, ya, mungkin hampir semuanya mahasiswa yang mendapatkan kesulitan ketika mereka tidak menemukan tidak menemukan judul skripsi ataupun topik penelitian yang bagus seperti apa. Dan pada video kali ini juga saya akan memberikan solusi yang tepat bagaimana biar saudara itu bisa dengan mudah mendapatkan judul penelitian. Nah, kita bahas dulu yang permasalahannya. Jadi permasalahan yang sering kali dihadapi oleh mahasiswa itu adalah mahasiswa itu tidak tahu bahwa minatnya dirinya itu kepinginnya seperti apa. Nah, itu jadi semestinya itu harus timbul di dalam menjadi pertanyaan untuk mahasiswa sendiri bahwa saya itu minatnya di mana sih? Mau penelitian tentang apa? Itu dulu pertanyaan mendasar yang akan ditanyakan kepada dirinya masing-masing. Nah, pertanyaan itu jawabannya ada di, Anda bisa lihat selama Anda kuliah itu Anda mampunya di mata kuliah mana. Nah, sukanya di mata kuliah mana? Itu jawabannya ada di situ. Nah, jadi kalau misalnya mau menanyakan bahwa saya minatnya di bidang apa, nah kembali lagi ke mata kuliahnya. Itu paling gampangnya semacam itu. Jadi mahasiswa itu tidak bisa memposisikan dirinya dia itu minatnya seperti apa. Itu permasalahannya. Yang kedua, kesesuaian dengan program studi, ya. Mungkin ketika dia mau membuat judul skripsi, ada tekanan-tekanan bahwa di dalam pikirannya itu, wah, ini judul ini sudah banyak dilakukan dan bahkan sudah berulang kali dilakukan oleh kakak-kakak kelasnya. Karena mungkin dia sudah mencari literatur di perpustakaan ataupun di tempat yang lain. Ataupun bahkan dia pernah menyaksikan kakak kelasnya sidang skripsi. Nah, pemikiran-pemikiran itu yang membuat mereka itu pada akhirnya stagnan untuk memulai mencari judul skripsi. Ya, jadi Anda tidak boleh harus terpaku dengan hal semacam itu. Ya, kesesuaian dengan program studi, ya, itu memang menjadi kendala tersendiri bagi mahasiswa karena banyaknya riset yang sudah dilakukan. Tetapi bukan berarti yang perlu Anda ketahui bahwa riset itu tidak ada yang sempurna. Masih ada celah-celah yang harus dikerjakan, ya. Jadi harus dipertimbangkan sesuai dengan bidang studi masing-masing. Kemudian yang permasalahan berikutnya, yang ketiga itu adalah kesesuaian dengan sumber data. Nah, belum mengajukan judul, mahasiswa itu sudah berpikir bahwa kira-kira sumber datanya dari mana ya, saya mengambil datanya seperti apa. Nah, pemikiran itu sebenarnya bagus. Ya, artinya dia sudah mengantisipasi segala kejadian yang kemungkinan akan terjadi ketika dia melakukan riset. Tetapi, yang perlu saudara ingat itu adalah fokus dulu mencari topik yang baik. Itu, judul penelitian yang baik. Itu dulu. Jangan dulu berpikiran yang macam-macam. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah kesesuaian dengan waktu yang tersedia. Nah, ini juga yang selalu menjadi pertimbangan. Ya, saya pun ketika masih melakukan riset, ya saya juga mempertimbangkan waktu ketika saya melakukan riset tersebut. Kira-kira kalau saya melakukan riset ini butuh waktu berapa lama? Nah, itu juga wajar ya, bisa dilakukan oleh mahasiswa. Tetapi saya kembali lagi bahwa kalau saya berpikiran tentang waktu, saya tidak akan pernah menemukan yang namanya topik penelitian yang baik. Nah, oleh karena itu, urusan waktu nanti kita pikir belakangan. Begitu biasanya saya prinsipnya seperti itu.
Kemudian yang kelima itu adalah kesesuaian dengan kebijakan fakultas ataupun universitas ya. Jadi begini, kebijakan yang saya maksud itu adalah di beberapa universitas ataupun di fakultas itu mungkin memiliki kebijakan-kebijakan yang mengatur bahwa judul yang diizinkan oleh mahasiswa untuk melakukan skripsi itu semacam ini. Kenapa demikian? Karena masing-masing fakultas itu punya yang namanya roadmap penelitian ya. Nah, jadi tidak ada salahnya juga mahasiswa itu bisa bertanya bahwa kalau penelitian ini masih masuk nggak di seperti kebijakan untuk fakultas ataupun jurusan ataupun universitas ya. Jangan sampai melenceng jauh gitu ya. Jadi disesuaikan juga dengan kemampuan dari dosen masing-masing. Ya, itu permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh mahasiswa ketika mencari topik penelitian. Nah, kali ini yang kita akan bahas selanjutnya adalah solusi untuk mendapatkan judul penelitian yang baik. Yang harus dilakukan itu adalah saudara harus meriset dulu ya. Meriset misalnya di Google ataupun di tempat-tempat yang lain di perpustakaan. Ya, risetlah. Anda akan menemukan melakukan riset terlebih dahulu untuk mencari tentunya topik-topik yang sesuai dengan keinginan saudara. Ingat, kuncinya adalah topik ataupun judul penelitian disesuaikan dengan keminatan saudara. Yaitu dulu yang terpenting. Ya, jadi sesuai dengan keminatan saudara dan kemampuan saudara karena akan berpengaruh terhadap kelancaran dalam proses menulis skripsi maupun penelitian. Ya, jadi dipastikan bahwa topik tersebut ya dengan kemampuan saudara. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting, yang solusi yang kedua itu adalah Anda harus sering berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Ya, kan biasanya sebelum waktunya saudara mengumpulkan judul itu sudah ada daftar bahwa Anda itu dibimbing oleh dosen A, dosen B, dosen C, dan dosen berikutnya. Semacam itu. Jadi Anda harus juga sering berkonsultasi dengan dosen ya terkait dengan kira-kira judul tersebut apakah sudah sesuai dengan keinginan dari belum banyak misalnya dilakukan penelitian atau bagaimana ya. Jadi penting semacam itu ya. Kemudian Anda juga bisa berdiskusi dengan teman-temannya ya, berdiskusi dengan teman-temannya untuk memberikan ya saling sharing ya terkait dengan ide-ide baru yang mendukung mencari literatur untuk skripsi saudara. Dan yang keempat, yang terakhir itu ya tentunya harus membuat daftar topik yang sesuai ya. Jangan hanya mengandalkan satu judul saja, tetapi persiapkan lebih dari 2 atau 3 judul ya, bahkan atau sampai 5 judul yang Anda persiapkan, kemudian Anda bisa berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Oke, saya kira itu mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang baru mampir. Dukung terus channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan juga jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.